Fakta penggugat ijazah palsu Jokowi, Bambang Tri ditangkap, jadi tersangka bersama Gubernur. Tribunnews.com berikut ini fakta-fakta penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, Bambang Tri Mulyono, BMT, ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Setelah namanya menjadi sorotan karena menggugat keaslian ijazah Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono kini ditangkap polisi. Selain ditangkap, Bambang Tri Mulyono juga ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya Bambang Tri Mulyono, Gus Nur atau Sugi Nur Rahadja juga ditetapkan sebagai tersangka. Dihimpun Tribunnews.com, Jumat, 14 Oktober 2022, berikut fakta-fakta ditangkapnya Bambang Tri Mulyono. 1. Ditangkap di sebuah hotel di Jakarta. Informasi yang dihimpun, Bambang Tri Mulyono ditangkap oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah ini ditangkap di sebuah hotel di wilayah Tebet di Jakarta. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan adanya penangkapan tersebut. Ya betul, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis, 13 Oktober 2022. 2. Ditangkap karena kasus ujaran kebencian, bukan soal gugatan ijazah palsu. Bambang Tri Mulyono ditangkap polisi bukan karena soal gugatan ijazah palsu yang didaftarkan ke pengadilan. Polisi menyatakan, penangkapan Bambang Tri Mulyono terkait kasus ujaran kebencian. Terkait ujaran kebencian dan penistaan agama. Info dari Dir Siber Bareskrim, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Kamis, 13 Oktober 2022. 3. Ditetapkan sebagai tersangka bersama Gus Nur. Dalam kasus ujaran kebencian ini, polisi menyatakan telah menetapkan Bambang Tri Mulyono sebagai tersangka. Tidak sendiri, Bambang Tri Mulyono ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Sugi Nur Rahadja, SNR, alias Gus Nur. Adapun sebagai tersangka yang pertama adalah SNR dan kedua adalah BTM, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Oktober 2022. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP-B 05689/2022 Bareskrim Polri tertanggal 29 September 2022. Dalam kasus ini, kata Nurul, keduanya diduga telah melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama melalui akun YouTube Gus Nur 13 Official. Kami ingin menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara narasumber, pengacara, pengelola, pemilik, pengguna dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama, ungkap Nurul. 4. Polisi klaim sudah periksa saksi dan kantongi barang bukti. Dalam penanganan kasus ini, Kombes Nurul menyatakan pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti. Iklan untuk Anda, perhatian. Sebuah kamera dipasang dalam kuburan dengan mayat. Advertisement by. Di antaranya, 1 buah flash disk dan 2 lembar screen capture postingan video yang bermasalah. Selain itu, polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan saksi ahli sebanyak 7 orang, ujarnya. Atas perbuatannya itu, keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama. Lalu, pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Kemudian, pasal 14 ayat 1 ayat 2 URI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. 5. Profil singkat Bambang Tri Mulyono. Bambang Tri Mulyono pernah menjadi sorotan saat menjadi penulis buku Jokowi Undercover. Karena buku ini, ia pernah dipenjara selama 3 tahun karena menulis buku Jokowi Undercover. Bambang Tri Mulyono lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 4 Mei 1971. Bambang Tri mengenyam pendidikan di SDN Sukorejo, SMPN 2 Blora, dan SMAN 1 Blora. Ia juga sempat melanjutkan pendidikannya ke Universitas Jenderal Sudirman, UNSOED, dan mengambil jurusan pertanian. Namun, Bambang Tri Mulyono keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir.
Pada 2016, Bareskrim Polri menangkap Bambang Trimulyono karena buku Jokowi Undercover yang ia tulis. Atas kasus ini, Bambang Trimulyono divonis kurungan 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Blora. Mas Mul, sapaan akrab Bambang Trimulyono, dinyatakan bersalah karena terbukti mempraktikkan ujaran kebencian. Ia secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara secara berlanjut. Tindakannya itu juga melanggar pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19, 2016 tentang perubahan atas UU Nomor November 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 64 ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo UU Nomor Agustus 1981. Karena perbuatannya, kami menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun, dikurangi dengan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa. Sementara terdakwa tetap ditahan, kata Ketua Majelis Hakim, Makmurin Kusumastuti saat membacakan vonis. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yaitu 4 tahun. Masih dari Kompas.com, Bambang Trimulyono mengaku tidak puas dengan vonis Majelis Hakim dan menilai putusan itu syarat akan permainan hukum. Ia juga masih bersikukuh tidak bersalah dan yakin isi buku yang telah ditulisnya adalah sebuah fakta yang patut dijadikan informasi bagi masyarakat. Bambang Trimulyono bahkan menantang Presiden untuk bersedia melakukan tes DNA. Narasumber yang saya tulis sudah komplit, jelas dan bisa dibuktikan. Saya pun siap ditembak mati jika isi buku saya salah. Ayo tes DNA kalau berani Pak Jokowi, tantang Mas Mul, Senin, 29 Mei 2017. Bambang Trimulyono kemudian telah bebas dari balik jeruji besi pada Juli 2019.